Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Feriansyah, NPM 217555035. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan menengah berjudul Kas dan Setara Kas. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi. Kas adalah saldo kas atau cash on hand dan rekening giro atau demand deposit. Dengan kata lain, kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum di perusahaan. Sedangkan setara kas atau cash equivalent adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dapat dengan cepat dijadikan kas dengan jumlah yang ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Contoh dari setara kas adalah investasi segera jatuh tempo, yaitu berjangka 3 bulan atau kurang. Yang kedua, saham tidak termasuk kecuali preferen yang jatuh temponya telah ditentukan. Yang ketiga, cerukan atau bank overdraft termasuk dalam kas atau setara kas. Penyajian dari kas dan setara kas disajikan pada laporan posisi keuangan kelompok aset lancar. Pengungkapan. Yang pertama, pengungkapan kas dalam laporan keuangan meliputi pengungkapan kebijakan akuntansi dan informasi rincian kas yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, kebijakan akuntansi kas menjelaskan secara umum komponen kas dan bagaimana perusahaan mengklasifikasikan kas. Yang ketiga, kebijakan akuntansi juga menjelaskan bagaimana perusahaan menyajikan bank overdraft atau cerukan. Kas dan setara kas mencakup kas, bank, dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang. Selanjutnya, karakteristik dari kas. Yang pertama, aktif tapi tidak produktif. Untuk memperoleh rentabilitas, kas tidak boleh dibiarkan menganggur atau idle cash. Untuk memperoleh pendapatan, kas harus diubah terlebih dahulu menjadi persediaan, piutang, dan seterusnya. Tetapi juga tidak diperkenankan seluruh kas diubah bentuknya, karena perusahaan akan kesulitan beroperasi apabila tidak disediakan kas yang memadai. Dari kondisi ini, maka manajemen harus mampu menciptakan adanya keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Yang kedua, tidak memiliki identitas kepemilikan, sehingga mudah dipindah tangankan dengan maka manajemen harus yakin bahwa setiap pengeluaran kas harus sesuai dengan tujuan. Semua uang yang harusnya diterima benar-benar diterima dan tidak ada penyalahgunaan terhadap uang milik perusahaan. Selanjutnya, pengendalian internal kas adalah semua sarana alat mekanis yang digunakan oleh perusahaan untuk yang pertama, mengamankan, mencegah pemborosan dan penyalahgunaan kas. Yang kedua, menjamin ketelitian dan dapat dipercaya atau tidaknya data akuntansi tentang kas. Yang ketiga, mendorong dicapainya efisiensi serta yang keempat, dipatuhinya kebijakan manajemen tentang kas. Kemudian teknik pengendalian kas. Yang pertama, karyawan yang jujur dan kompeten serta memiliki tanggung jawab. Yang kedua, terdapat pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dengan pembayaran, pihak yang melakukan pengelolaan kas dan pencatatan, pihak pengguna dan pihak pembayar. Yang ketiga, melaksanakan rotasi tugas untuk karyawan yang melakukan kegiatan klerikal. Yang keempat, penggunaan lemari besi atau brankas untuk menyimpan kas atau di ruang tertutup dengan akses terbatas. Yang kelima, penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan rekening yang berbeda. Yang keenam,
Pengeluaran uang dilakukan melalui bank dan menggunakan cek sehingga terdapat pengendalian pencatatan oleh pihak lain. Yang ketujuh, penerimaan kas dilakukan melalui bank untuk keamanan dan pengendalian pencatatan. Yang kedelapan, penggunaan sistem impress kas kecil untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jumlah kecil. Yang kesembilan, rekonsiliasi antara pencatatan perusahaan dengan rekening koran bank. Yang kesepuluh, pemeriksaan fisik kas secara berkala dan tiba-tiba. Selanjutnya, sistem impress kas kecil. Terdapat dua sistem kas kecil, yaitu sistem impress atau dana tetap dan fluctuating system. Yang pertama, sistem impress kas kecil adalah mekanisme kas kecil di mana dana dipertahankan tetap. Yang kedua, fluctuating system. Dalam sistem ini, dana kas kecil tidak ditetapkan sejumlah tertentu sehingga saldonya bervariasi dari waktu ke waktu. Yang terakhir adalah rekonsiliasi bank. Tujuan rekonsiliasi adalah untuk mencocokkan antara pencatatan di perusahaan dan pencatatan kas yang dilakukan oleh bank yang mengelola uang perusahaan. Contohnya kasus rekonsiliasi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.